Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Vigo Vampiro. Kali ini gue kembali lagi mau menceritakan pengalaman menyeramkan di mana gue bersama istri gue pernah melakukan wisata mistis di kota Batu pada pertengahan tahun 2018 dan pertengahan 2019. Kali ini ceritanya akan terbagi menjadi dua pengalaman wisata mistis yang kami lakukan di dua tempat yang berbeda. Selamat menikmati. Jadi sejak tahun 2015 gue udah merantau ke Jakarta Selatan dan punya cewek yang mata batin basirohnya itu terbuka atau punya penglihatan lebih. Jadi sejak lahir cewek gue itu ya bisa melihat apa yang orang nggak bisa lihat gitulah, atau istilahnya indigo. Cuma ya dia risih kalau disebut indigo ya pokoknya bisa ngelihat gitu aja. Jadi karena gue pacaran sama cewek gue itu, terus gue tahu kemampuannya penglihatan lebih itu, akhirnya dulu sering gue ajakin melakukan wisata mistis di berbagai tempat angker di Jakarta Selatan sampai Depok. Jadi maksudnya itu biar dia tuh ngelihat gitulah, oh tempat ini ada apaan aja, bener nggak ada penghuninya, setan apa gitu. Pokoknya dulu itu sering banget, sewaktu pacaran itu sering banget gue sama cewek gue itu ngelakuin wisata mistis. Terus hobi ngelakuin wisata mistis itu masih ke bawah juga. Pas gue sama cewek gue itu akhirnya menikah, terus pindah ke Kota Batu pada tahun 2018. Jadi kita itu kalau akhir pekan gitu biasanya itu ya kadang main ke tempat wisata yang biasa, tapi kalau bosen kadang main ke tempat angker ya, ngelanjutin hobi wisata mistis itu tadi. Terus dulu tempat pertama yang apa kita ngelakuin wisata mistis di Kota Batu itu ya itu kita mencoba menginap semalam di sebuah hotel peninggalan Belanda yang udah terkenal banget keangkerannya. Peninggalan kolonial Belanda, bangunannya megah, arsitektur Eropa, tapi anehnya hotel itu sepi terus. Orang yang nginep situ itu cuma dikit. Padahal itu hotel hitungannya termasuk hotel apa ya, klasik mewah gitu. Dan tarifnya pun udah diturunin semurah-murahnya. Tapi tetap aja orang yang nginep hotel itu cuma sedikit. Jadi mungkin karena rumor keangkeran hotel itu udah menyebar kemana-mana. Bahkan kalau kita buka Google pasti muncul cerita-cerita angker yang macam-macam gitu, pengalamannya orang-orang yang pernah nginep situ. Katanya dihantuin sama noni Belanda, sama mendir Belanda. Ya nggak tahu bener apa enggak. Ya tapi kalau ngelihat itu hotel tiap hari sepi terus ya mungkin ada benarnya juga itu rumor-rumor keangkeran. Makanya gue ngajakin istri gue buat wisata mistis ke hotel itu. Jadi kita memutuskan untuk menginap semalam di hotel itu. Pas sore-sore kita nyampe hotel itu,
ngelihat parkirannya aja sepi, cuma ada satu mobil doang. Terus pas udah masuk, kita check in ke resepsionis kan, udah itu gue tanya tarif. Oh, ternyata kamar paling mewah itu tarifnya cuma 150.000 doang. Itu kamar paling mewah dengan fasilitas lengkap, kamar mandi dalam, bednya king size, pokoknya kamar paling mewah sendiri. Itu taruh cuma 150.000 doang. Ya ini kok murah banget ya gini, tapi anehnya kok sepi. Terus pas gue tanyain resepsionisnya itu, ternyata hari itu yang tamu yang nginep itu cuma satu keluarga doang, cuma ada satu keluarga doang lagi nginep situ, booking kamar di lantai 2. Udah cuma itu doang tamu yang nginep di hari itu. Terus resepsionisnya itu gue suruh cerita ini bener nggak hotelnya angker apa enggak ya. Tapi sayangnya dia nggak mau cerita ya, dia mesem-mesem doang, nggak mau cerita. Nah, ya udahlah, gue nggak maksa. Terus habis ditunjukin kamarnya, ya gue sama istri gue itu dapat kamar di lantai 3. Mewah banget kamarnya, mewah banget. Intinya kayak kamarnya orang kaya zaman Belanda dulu lah. Terus kita nyoba duduk-duduk di lobi lantai 3. Keren banget arsitekturnya, itu kasih Eropa gitu, jendelanya, pintu-pintunya, terus lantainya, furnitur, meja, kursi itu semuanya bener-bener klasik banget, asli dari zaman Belanda. Itu gue mengagumi banget lah ya. Terus gue sama istri gue itu duduk-duduk di lobi lantai 3 itu, kita ngerasa heran sendiri karena suasananya tuh sepi banget. Lantai 3 itu cuma kita doang yang nginep itu, plus nggak ada orang lain. Jadi rasanya kayak kita tinggal di rumah sendiri gitulah. Gila, ini hotel sepi banget kayak gini. Terus kita sempat mau jalan-jalan kan masih ada lantai 4 sama lantai 5. Tapi ternyata anak tangga mau naik ke lantai 4 sama 5 itu ditutup sama itu pintu pagar besi gitulah, ditambahi pagar besi gitu, digembok. Jadi nggak bisa kita naik ke lantai 4 sama 5 itu. Wah, gue udah mulai mikir yang aneh-aneh nih. Saat dulu hotel itu pernah terjadi pembantaian yang massal gitulah ya. Sewaktu pasukan Dai Nippon Jepang itu masuk ke kota Malang itu, ikut diserbu dan banyak orang-orang Belanda yang mati di situ. Makanya gue curiga nih, wah jangan-jangan ini rumor gangrennya emang bener nih. Akhirnya ya udah, kita duduk-duduk lagi di lobi sambil nyetel lagu. Ya niatnya waktu itu gue mau mancing arwah-arwah di lantai atas itu buat turun ke lantai 3. Jadi HP gue itu gue pakai buat muter lagu-lagu Belanda zaman dulu. Kan gue punya koleksi lagu Belanda, itu gue punya di HP gue. Jadi gue coba itu lagu gue puter pakai HP, terus volumenya gue kencengin gitu. Intinya tuh buat mancing aja. Siapa tahu arwah-arwah orang Belanda di lantai 4 atau 5 itu kepancing turun ke lantai 3. Jadi istri gue yang mata batinnya itu terbuka itu kan bisa melihat kalau ada arwah yang turun, itu kan bisa lihat. Makanya gue pancing aja, gue setel lagu-lagu Belanda. Waktu itu gue nyetel lagu Belanda yang judulnya Terang Bulan. Lagunya kayak gini nih. Terang bulan dikali, waya timbul
Katanda mati, jangan percaya mulutnya lelaki, berani sumpah dia takut mati. Itu lagu Belanda, judulnya Terang Bulan. Gue setel berkali-kali, jadi pakai HP gue itu gue nyetel lagu Terang Bulan itu secara repeat, jadi muter terus gitu, terus volumenya gue kencengin. Nah sampai sekitar hampir sejam kemudian istri gue tahu-tahu bilang kalau tiba-tiba ada sosok arwah laki-laki Belanda lagi berdiri di dekat anak tangga mau turun ke lantai 2. Terus gue tanyain kondisinya kayak gimana. Nah, istri gue bilang kalau itu arwah orang Belanda, ya tampilannya itu mengenaskan gitulah ya. Jadi dia baju itu udah berlumuran darah gitu, terus kepalanya juga ada luka gitu. Tapi gue nggak bisa lihat ya, yang bisa lihat tuh istri gue. Kalau gue nggak bisa lihat, jadi santai aja. Istri gue juga ya agak-agak gemeter juga sih ngelihat. Tapi untungnya itu arwah laki-laki Belanda habis itu ngilang, nggak tahu kemana, ngilang gitu. Istri gue bilang udah hilang, nggak ada. Ya udah wes gitu. Ya mungkin itu yang bikin tamu-tamu yang pernah nginep di hotel itu jadi nggak betah. Terus hotelnya jadi sepi itu ya gara-gara ada arwah orang-orang Belanda itu. Terus pas udah semakin malam, gue ngajak istri gue tidur di kamar. Nah, pas sudah tidur, tahu-tahu gue kebangun itu gara-gara dengar suara berisik banget dari lantai 4. Berisik banget. Ada suara langkah kaki, suara orang tepuk tangan, terus ada suara orang nyanyi-nyanyi pakai bahasa Belanda. Itu berisik banget, kayak suasana pesta gitulah ya. Berisiknya minta ampun. Sampai gue kebangun. Wah gila ini, lantai 4 kosong ini, tapi kok berisik kayak gini. Wah berarti emang bener nih arwahnya orang-orang Belanda itu pada ngumpul di lantai 4 sama lantai 5 mungkin. Jadi karena dengerin suara berisik itu, gue sama istri gue lah akhirnya kebangun terus nggak bisa ngelanjutin tidur. Jadi kita gimana ya, was-was aja, mikir enggak aja, jangan-jangan ini ntar arwahnya banyak yang turun ke lantai 3 terus masuk ke kamar kita gitu, gimana gitu. Nggak, awalnya cuma 1-2 sih nggak masalah ya, kalau banyak gitu kan gimana. Istri gue kan takut juga kan. Akhirnya ya udahlah, kita nggak tidur, kita nyalain TV, lampu nyala, begadang sampai pagi. Jadi gara-gara nginep, jadi meyakini ternyata memang rumor-rumor keangkeran di hotel itu memang benar adanya. Dan itu yang bikin hotel itu jadi sepi, karena ya mungkin arwah-arwahnya orang Belanda di lantai 4 sama 5 itu yang mungkin suka ganggu tamu-tamu yang nginep ya. Mungkin kalau pas tidur itu digangguin atau gimana gitu. Itu tadi wisata mistis gue sama istri gue yang kita lakuin pada pertengahan tahun 2018 silam. Berikutnya gue mau ceritain lagi pengalaman kita melakukan wisata mistis di sebuah gua bunker peninggalan tentara Jepang pada pertengahan tahun 2019. Jadi di kota Batu itu ada beberapa gua peninggalan Jepang yang dulu digunakan sebagai tempat persembunyian sewaktu
Jepang kalah Perang Dunia II dan menyerah. Itu banyak tentara Jepang yang intinya memilih sembunyi di gua-gua gitu. Nah, guanya itu lokasinya biasanya berada di hutan atau pegunungan, termasuk yang gue datangin sama istri gue itu guanya berada di daerah Junrejo yang wilayahnya itu udah mulai pegunungan gitu ya, terus masuk hutan juga, pokoknya rutenya itu susah ke sana. Nah, waktu itu gue ngelakuin wisata mistis itu ngajak 2 orang temen lagi. Jadi ada istri gue sama 2 orang temen lagi. Total kita ada 4 orang nyoba wisata mistis ke gua Jepang itu di daerah Junrejo. Terus kita udah siap bawa senter juga. Jadi pas kita masuk ke gua itu udah ada penerangan lah ya. Dan kita baru masuk sebentar itu gimana udah ini gelap banget, gelap sempit, terus lembab juga, berair, bagian tanahnya itu berair becek gitu, terus banyak kelelawarnya juga, sampai bau kotoran kelelawar tuh bikin nggak tahan aja tuh. Tapi ya karena kita merasa penasaran, akhirnya tetap kita lanjut masuk terus ke gua itu sampai dalam banget, sambil kita sorotin senter sana sini gitu. Terus pas ada genangan air ya di bawah, di tanah itu ada genangan air yang kubangan gitu. Nah, istri gue itu yang punya penglihatan lebih itu, dia ngelihat itu ada potongan-potongan tubuh manusia yang berlumuran darah gitu. Jadi ada potongan tangan, kaki, terus jeruan-jeruan itu, usus, ginjal, jantung, pokoknya campur aduk lah, berdarah-darah gitu katanya. Itu potongan tubuh itu gaib ya, intinya metafisik, yang bisa lihat cuma istri gue. Kalau gue sama yang lain nggak bisa lihat apa-apa, itu cuma kubangan air doang. Ya cuma istri gue doang yang bisa lihat ya, karena itu potongan daging metafisik. Akhirnya ya udah kita lanjut lagi jalan terus, makin masuk ke dalam gua. Terus waktu itu kalau nggak salah ada percabangan gitulah di dalam gua itu, bikin kita bingung sendiri nih mau lewat yang mana. Akhirnya ya udah kita coba lurus aja terus, jalan pelan-pelan gitu sambil nyorotin senter gitu ke depan gitu. Nah, tiba-tiba waktu itu pas sudah jalan semakin dalam lagi, tiba-tiba ada suara teriakan yang benar-benar bikin kita semua kaget. Banzai, 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 banzai. Jadi tiba-tiba ada suara teriakan seperti itu. Itu jaraknya ya hanya beberapa meter di depan kita, di lorong gua depan kita tuh tiba-tiba terdengar teriakan seperti itu secara terus menerus. Dan itu semua bisa dengar itu, gue bisa dengar, terus 2 teman gue juga bisa dengar juga. Kita langsung kaget banget dengan teriakan itu. Ya cuma sekian detik aja sih teriakannya, habis itu hilang, gak kedengeran lagi. Tapi itu udah cukup bikin kita kaget, jantungan langsung kita keringatan dingin juga ini. Waduh, ini jangan-jangan ada arwah tentara Jepang nih. Terus gue suruh istri gue ngelihat di depan ada apaan, di lorong depan gua itu kelihatan gak itu ada arwah tentara Jepang. Tapi istri gue masih belum melihat apa-apa. Akhirnya ya udah kita nyoba jalan lagi, makin jauh lagi. Ya sambil kita menguatkan nyali juga ya, siapa tahu ntar ada apa gitu muncul di depan gitu. Terus pas udah jalan makin jauh, tiba-tiba istri gue nyuruh berhenti. Katanya dia udah ngeliat di depan ternyata ada beberapa segerombol arwah tentara Jepang yang kondisinya juga mengenaskan juga. Jadi dia
tubuhnya itu berlumuran darah, bajunya sobek-sobek, terus perutnya itu tertancap samurai gitulah ya, katanya itu perutnya tertancap samurai gitu. Terus gue tanyain arwahnya ngapain di depan, dia bilang cuma gerumbul doang gitu, cuma gerumbul doang, ada yang kelesotan, ada yang cuma merayap-rayap di tanah gitu. Tapi gak lama habis itu istri gue bilang kalau arwahnya itu makin lama jalan makin dekat, mendekati kita. Mas, arwahnya mas makin dekat ke sini tuh mas, gimana dong kita? Istri gue mulai panik itu kan, dia yang bisa kelihatan cuma dia kan, dia mulai panik itu ngelihat arwah-arwah antara Jepang itu mulai berjalan pelan gitu mendekat ke arah kita. Terus habis itu ya karena nyali kita tuh udah hampir habis kan, gue juga takut juga nih, jangan ntar kalau ada yang kesurupan gimana kan, takut juga kan. Akhirnya ya udahlah, kita langsung buru-buru kita lari kabur keluar dari gua itu. Sampai di luar kita ngos-ngosan, gua bios keringetan, udah benar-benar intinya meskipun gak bisa ngelihat wujudnya kayak gimana, tapi ya intinya gua itu memang angker. Oke, gitu aja cerita pengalaman wisata mistis di Kota Batu kali ini. Mohon maaf kalau ceritanya tersampaikan kurang baik. Terima kasih sudah menyimak ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.